Jalan, Widya katanya tuh, padahal udah dipakai headset nih. Kalau Widya tuh begini kata gitu. Percaya atau nggak percaya, emang kalau di situ walaupun nggak, maksudnya walaupun nggak dibawa ke lautnya, tapi setidaknya mungkin ada gitu. Duduk di depan. Udah Widya duduk di depan sama teman Widya, yang pemimpin ini, teman yang ngebonceng Widya tadi jatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Baik lagi di channel YouTube gue, yaitu Andra Madani. Buat kalian yang belum like, comment, and subscribe ya, kalian di like dulu dan subscribe dulu ya guys. Thank you banget buat kalian yang udah tetap stay tune dengan channel YouTube gue. Terima kasih banget buat kalian yang udah setia sama channel YouTube gue. Thank you banget, kalian luar biasa. Kali ini gue bawa teman gue lagi, salah satu teman sekolah gue, yaitu Widya Septiana. Iya, dia temen gue, temen sahabat dari kelas 1 sampai kelas 3 ya, Wid? Iya. Kita maksudnya kan sekolah itu pasti ada beda-beda, kayak di kelas 1 dulu siapa, kelas 2 siapa gitu kan. Kalau kita enggak, kita tuh tipikal orang yang enggak pilih-pilih teman, guys. Iya, Gitu. betul banget. Nah, kali ini gue perkenalin temen gue ya. Hai, kenalin nama gue Widya Septiana. Gue Virgo sih. Dan Mau cari pacar kayak jadi pacarnya pengen. Jadi pacarnya dia tinggal komen aja di bawah ya kan, kasih nomor telepon kalian, ntar gua cek DM dia. Kalau nggak, kalian bisa DM ke dia langsung, oke? Widya 0909. Udah kok, Widya 0909. Ntar ada di bawah ini ya guys ya. Oke, kali ini langsung aja kita bakal cerita tentang horor lagi. Kali ini udah banyak yang request, dan teman gue ini request pengen berbagi cerita juga untuk kalian tentang kejadian-kejadian horor yang pernah dialami, yang pernah dia rasakan. Mau dimanapun berada, dia pernah merasakan itu. Dia akan berbagi cerita. Ya, tetap dengerin ya guys ya. Jangan lupa di subscribe. Jadi gimana, Wid? Awal ceritanya itu mulai dari mana dulu nih, lu mau cerita? Bakal cerita sih pas waktu tour tahun 2020. Turnya kemana itu? Turnya ke daerah Sukabumi. Pas tanggal 16 atau 15 lah ya, ke Sukabumi. Itu pun ceritanya tuh nggak ke Sukabumi, ceritanya ke Bogor. Ke Bogor, akhirnya nggak jadi. Itu tur dari kerjaan? Enggak, dari teman ngajak. Dia bilang ke Bogor, akhirnya izin ke mama juga ke Bogor kan. Udah izin ke mama ke Bogor, udah tuh hari jalan, maksudnya jalan jam 5:30 dari Jakarta. Udah kumpul tuh aman, belum ada gangguan gitu lah ya. Dari Jakarta 5:30 ke daerah Sukabumi, nggak mau disebut ke mananya, intinya ke Sukabumi. Ada satu tempat gitu loh. Iya, tapi ngelewatin pantai Pelabuhan Ratu. Iya. Udah habis itu di perjalanan mau ke sono sekitaran 10 jam. Aturan cuma nyampe 8 jam doang, tapi kita nyampe sono 10 jam karena sempat kesasar waktu itu. Entah itu kesasarnya emang kebetulan atau dibuat apa gitu. Nggak tahu, pokoknya kesasar. Padahal si satu timnya ini udah paham. Ini kenapa gitu? Udah paham. Coba dia cerita. Kalau padahal tuh udah paham jalannya, tapi kenapa masih nyasar. Tapi syukur alhamdulillah di situ ketemu sama polisi yang lagi patroli. Kita tunjukin jalan dan nyampe sono akhirnya jam 3 subuh di villa. Dan nyampe jam 3 subuh kita istirahat. Dan terus paginya juga kita sempat ke air terjun. Udah menikmati banget lah ya. Nah, jam 3 sore kita pulang. Udah berdoa juga, nyampe di pertengahan ke daerah si pantainya ini, anak-anak mau pada foto. Jadi saya mau mampir gitu. Iya, mau mampir. Dan di situ kebetulannya itu dia pakai baju hijau, baju corak hijau. Dan di situ nggak semuanya tuh nggak pada ngeh kalau dia tuh pakai baju hijau. Entah itu emang di daerah pantai selatan ceritanya emang bener ada apa enggaknya larangan kita pakai baju hijau atau apa, nggak tahu ya. Itu menurut keyakinan kalian semua. Tapi maaf aku potong. Kalau sebagian besar dari yang
request kayak apa ya, kayak orang-orang yang di luar sana tuh menanggapin itu sebenarnya benar ada itu kalau pakai baju itu nggak boleh di pantai selatan itu. Cuman ada juga yang membenarkan enggak kok, banyak yang pakai baju hijau tapi nggak hilang gitu kan. Iya. Yang di peristiwa ini tuh gara-gara kenapa nggak boleh pakai baju hijau, karena takut suatu saat nanti amit-amit kita tenggelam, kita nggak kelihatan karena itu sama-sama terumbu karang yang di dalam lautan itu gitu. Jadi kita nggak tahu mana manusia mana terumbu karang kan, maksudnya nggak bisa dibedain gitu. Makanya pokoknya di situ sempat foto-foto, gua sempat foto-foto, sempat ya fun aja gitu. Pulang jam sekitar 4:30 lah dari situ lah ya, 4:30 sekelar foto udah. Nah setengah perjalanan gua ngerasa badan gua tuh lemas banget, terus juga tiba-tiba nangisnya tuh tapi enggak gitu, tapi ngeluar air mata doang sambil kayak tidur, ngantuk banget ngantuk sampai salah satu teman ada yang negor answer nanti ini si Wida tidur bangunin, gak bangun. Nyampe akhirnya di perjalanan yang mau ke hutan, lewatin hutan, itu motor masih jalan tuh yang ngebonceng Widya. Di situ Widya jatuh. Dan alhamdulillahnya di belakang nggak ada mobil. Itu Widya jatuh, dibawa ke pinggir. Dan Widya ngerasa pas jatuh itu kayak Widya tuh dibawa ke tempat, tapi tuh angin kenceng banget. Widya bingung, lah anak-anak mana gitu. Angin kenceng banget, udah kenceng. Akhirnya disadarin, kayak ada manggil, Widya bangun. Kata Widya sempat di situ tangannya dingin, udah nggak ada napasnya, udah. Sempat pingsan itu? Iya pingsan, tapi kata si napas ini dari hidung udah nggak ada katanya. Udah kan? Panik dong. Udah panik. Pokoknya udah mau maghrib dan itu di Widya setengah sadar. Akhirnya Widya dioper dong ke motor yang lebih gede, NMAX, biar Widya bisa duduk di depan. Udah Widya duduk di depan sama teman Widya yang pemimpin ini. Temen yang ngebonceng Widya tadi jatuh, motor rusak. Terpaksa dong kayak dibenerin dulu, minggir dulu. Udah minggir kayak ke warung, ditanya dong, ini emang dari mana, terus juga asalnya dari mana, kayak gitu. Udah diceritain gini, oh yaudah ini mah nanti pulang ke Jakarta kabarin dulu, diobatin dulu, takutnya nempel, kata gitu. Percaya atau nggak percaya, emang kalau di situ walaupun nggak dibawa ke lautnya, tapi setidaknya mungkin ada itu. Entah itu percaya atau enggak itu nggak tahu lah. Intinya gue ngerasainnya gitu. Pas maghrib kan makan di situ nggak sempet selera makan, paling cuma minum air hangat doang. Udah sempet makan gitu. Iya, muntah mulu. Temen Widya juga ikut-ikutan muntah. Mual gitu ya? Iya, bener banget. Mual katanya. Udah pokoknya di situ sempat berdoa lagi. Pas jam 7 atau setengah 8-an, itu masih di daerah hutan jalan. Widya katanya tuh, padahal udah dipakai headset nih. Kalau Widya tuh begini kata gitu. Kayak orang gimana sih? Terus mukul-mukul pala katanya. Terus pada saat itu lu apa yang ngerasain kayak gitu? Ngerasa tuh tidur, kayak lagi tidur. Pak, kata teman Widya tuh, ih Widya aneh, dia kenapa sih palanya sakit sampai kata gitu. Padahal Widya di situ benar-benar nggak ngerasa. Kata Widya gini. Padahal pakai helm. Kan pasti berat dong kalau palanya begini. Pas di situ teman-teman lu ngomongnya gimana? Ya panik, maksudnya, ini Widya kenapa ini? Langsung dibeliin tolak angin dong. Kata Widya minum tolak angin 2. Aku botol aja katanya langsung habis. Aku botol yang gede kata langsung habis geluk gitu. Iya, katanya. Terus masih muntah terus. Sampai akhirnya pada bingung kan. Ini gimana nih mau pulang ke Jakarta nih dengan kondisi Widya yang begini, kata gitu. Yaudah harus aja, kata teman Widya gitu. Yaudah tuh udah bismillah aja lah. Di situ akhirnya baru Widya kata nangis. Mata Widya nggak bisa dibuka, nangis lah tuh di situ. Ini mata Widya nggak bisa dibuka sampai nangis gitu, nangis ketawa, nangis ketawa kayak gitu. Sampai akhirnya salah satu teman mungkin karena udah cari rumah yang bisa ditempatin dulu sementara gitu ya. Penduduk situlah. Akhirnya ketemu. Untungnya ketemunya Ustadz. Di situ ketemunya Ustadz dan akhirnya disembuhin di situ. Iya, disembuhin di situ. Sempat kata Widya mau dibawa terbang. Orang Widya ngerasa di diri Widya nih. Widya udah duduk begini.
si depan ini, si makhluk ini di sini. Depan banget. Dia Kayak nungguin gitu ya? Iya. Tarik. Dia gigit taring, perempuan, rambutnya acak-acak kayak semacam kuyang. Badannya tapi dia badannya kayak sinkron muter-muter gitu. Entah itu. Kayak per gitu ya? Gitu. Iya. Pokoknya kayak serem banget sumpah. Di situ benar-benar Wida teriak, tapi mata Wida nggak bisa dibuka. Udah teriak aja situ. Minta tolong, nggak ada orang. Gelap banget. Di situ dia cuma kayak ketawa, nyengir pakai taring gitu. Maka ya Tapi Allah. alhamdulillah akhirnya si Ustadz itu nyembuhin Widya. Iya, nyembuhin. Kata emang kamu ini, ditanya lagi, emang kamu ini abis dari mana, kata gitu. Dari pantai, katanya. Cerita di awal itu. Iya. Terus Pokoknya udah kata ini makhluknya mau ngambil dia, tapi karena keburu kalian semua udah pada pergi, gak sempet katanya. Untungnya kamu ketemu saya, kata gitu. pas banget gitu ya. Pas Karena ini banget. teman kamu udah dibawa gitu Iya. katanya. Katanya pas banget. Udah di situ ya udah bener-bener dijaga banget dong sama temen dia, sampai diikat, takutnya ini jatuh. Tapi kalau gua boleh tanya nih Wid ya, Mm-mm. kayak pada saat itu temen lu tuh kayak gimana tegangnya gitu? Tegang banget sampai Wit bangun Wit kayak gitu. Pokoknya sampai si yang Totalnya berapa orang itu semua? berapa ya, 12 orang, cewek 2, 10 cowok. Jadi yang mau pasangan cuma 2 orang gitu contohnya. Iya, 2 pasangan, dia sama ada teman. Nah, satu lagi Lu sama temen lagi. Iya. Jadi Pokoknya- yang lainnya satu motor berdua itu cuma cowok-cowok semua. Yes. Pokoknya udah di situ si pemimpin ini benar-benar ngejaga Wida banget. Si yang ngebonceng Wida ini Iya. suruh tukeran biar Wida dibonceng sama yang bisa kayak ngajak ngobrol gitu. Akhirnya di situ Wida diajak ngobrol lah, dibacain sholawat lah. Pokoknya benar-benar dijaga, diikat pakai tali tambang dan nggak jatuh. Udah di situ nyampe Jakarta, udah badan lemes, muntah-muntah lagi. Karena udah meninggal tuh. Iya, Terus temen lu ini lagi nggak kayak ngabarin lu lagi gak Wid gimana keadaannya tuh? iya gitu? ngabarin lagi, tetap ngabarin. Karena Mereka dia harus semua masih ada tanggung jawab ya dong Iya. situ sampai lu sembuh gitu Iya. kan, namanya dia nggak bawa anak orang gitu kan, Uh-uh. takutnya kenapa-napa gitu, jadi dia tetap konsisten untuk menghubungin lu terus gitu. Yes, pokoknya di situ masih tetap komunikasi, kita juga sekarang masih tetap. Kadang juga kalau misalnya si pemimpin ini nih tetap kayak misalnya, Wit, ayo ikut tur lagi kayak gitu, masih tetap. Alhamdulillah, gak ada yang kapok. Dan waktu lagi ke Bogor juga sama kejadiannya. Tapi di Bogor ini nggak sempet kesurupan, tapi kayak jatuh, kayak ada yang lewat. Nabrak Widya lah gitu ya, sampai jatuh. Enggak, jadi awalnya si motor yang Wida tumpangin ini yang bareng sama yang kemarin tur Iya. jalan kata Wida tuh ada orang jalan pelan-pelan, keadaan hujan, kata dia mana yang jalan, kata gitu. Udah pas udah pelan-pelan si teman Wida ini datang, maksudnya nyelip ke Widya, dia nabrak si mobil ini. Akhirnya dia yang nggak jatuh tapi Widya yang jatuh karena Ardi ini ngehindarin gitulah ya. Udah ngehindarin, Widya jatuh, Widya juga pingsan. Udah di villa juga si yang ada, jadi si villa ini dia ada kayak sungai-sungai gitu. Di sana di ujung ada air terjun. Udah habis itu udah kayak di situ emang ada nengokin Widya mulu, makanya udah bener-bener jaga kata di Bogor. Tapi alhamdulillah nggak sampai kesurupan, nggak kayak waktu di ke Sukabumi itu ceritanya. Itu sih yang paling ekstrim, yang ke Sukabumi. Tapi ini. lu nggak bisa lupa sama cerita itu ya? Nggak Kayak banget. bener-bener harus ingat banget gitu ya. Iya, itu inget banget itu, karena itu beneran sumpah si makhluk ini emang nyata banget, kayak bener-bener nyata. Tapi kalau menurut gue teman-teman lu yang sekarang yang pernah ngajak lu itu sampai sekarang masih komunikasi baik? Alhamdulillah masih banget. Masih mau ngajak lu pergi jauh-jauh gitu? Masih, tapi karena udah sibuk. Karena kerja ya kan? Iya. Lebih cari mami ya? Iya, mani-mani. Nah udah. Nah kita nggak mau cerita nih, Iya. yang kata di Apa? perpisahan. Oh boleh. Kita mau cerita perpisahan. Iya yang kata. Iya, tahu yang kita nginep kan? Mm-mm. Iya, terus boleh cerita dulu dari Widya dulu ya guys, tabel gua sambungin. Jadi waktu pas perpisahan itu Sekolah. kan ya perpisahan sekolah, kita ke suatu villa yang di Bandung Selatan. Kita kelar perpisahan itu jam 12 kayaknya ya.
dan salah satu teman kita ada yang sakit, nah gue yang jaga. Sebut aja namanya nggak apa-apa. Elis. Elis, buat yang nonton Elis. Nah, Elis sakit dan gue ngejaga. Di situ si villa ini ada 2 lantai. Kayaknya kita beda kamar ya? Iya, beda kamar. Lu sama gua satu kamar gak sih? Yang lu di Enggak. atas, lu beda ya? Yang atas itu anak AP. Oh iya, kan dipisah-pisah ya? Yes, Jadi pokoknya di bawah kan? cowok samping Iya, sebelah sampingnya. sana. Nah iya. Tapi gua lu tau gak? Gua tuh tidurnya bareng sama dia guys. Maksudnya satu di kamarnya dia, nggak kamar cowok. Nggak di kamar cowok, kayak lebih enak aja gitu. Kalau cowok mah bayangin berisik, main judi ya kan. Terus kalau nggak gitu kayak iseng gitu, apa aja dilakuin. Ya udah pokoknya waktu lagi ngejaga Elis, pokoknya udah yang di atas lagi pada ngaji kan. Udah pokoknya di bawah itu cuma gua sama si Elis. Elis lagi gak enak badan dan gue tidur. Gue tidur ngerasa kaki gue itu kayak lagi ada yang gini, tapi Kayak tangan comot doang gitu. narik, bukan comot doang. Yang itu kan yang narik. teriak bukan itu? Yes, Ya, ya itu teriak, iya, makanya itu ngerasanya Wida tidur, pintu kebuka, tangan muncul. Ternyata pas kejadian lu habis teriak itu, lu tau gak? Gayung yang ada di kamar mandi kan kayak nenek gayung gitu Yes, kan, yang pakai botok, itu jatuh Wid. Nah, pokoknya di situ katanya pada teriak nih ya, kaki ditarik sampai keluar, sampai dibawa ke sungai. Itu pada Wida teriak, tapi si Elis ini di tidur Wida nih ya, tidur. Tapi kenyataannya apa? Teriak. Kabur. Si Elis kabur. Bisa kabur itu? Kabur ke ruang sebelah. Karena ketakutan. Terus Udah di situ udah pokoknya teriak kan, udah teriak. Terus denger nih Wida suara Akli, suara Rama. Kata si Akli, ini mah Wida kena, kata gitu, kena, diobatin kan, pokoknya pada rame sama kan sampai dipegangin takut kabur kan. Karena pas jadi di belakang villa kita itu hutan sama yang kayak air terjun yang ngalir gitu ya Wid. Yes, Kayak air gitu, tau gak sih yang air kayak banyak bebatuan gitu gede. Nah terus di belakang sana itu kayak hutan gitu ya, hutan iya, masuk ke pokoknya situ. kayak perbukitan gitu villa kita. Tapi sebenarnya sih serem juga sih guys kalau di situ. Kalau lu mau tahu mah itu daerah mana sih kita? Bandung Selatan. Bandung Kita nggak Selatan. mau sebut nama villanya ya. Ya takutnya kan kasihan juga gitu ya. Iya. Ini cuma pengalaman pribadi aja kan, orang kan fisiknya juga beda-beda. Tapi emang Sejujurnya- tau gak sih, emang fisik dia tuh kayak ini, kayak apa, lebih cepet banget, kayak apapun kejadian nih, kayak dia tuh lebih masuk ke dia duluan, karena dia badannya tuh sensitif itu gitu Iya. kan. Gue dibilang anak indigo enggak, Bukan. tapi sensitif. Orang sensitif itu bisa yang namanya ngerasa nih ada keberadaannya mereka, walaupun kita nggak ganggu, tergantung dari kitanya juga gitu. Ya, pokoknya udah di situ gue ngerasa gue kayak ditarik ke sungai, dibawa ke sungai, dibenturin kepala gue, tapi yang nongol tangan doang, Kayak tangan gede, tapi ada kukunya gitu ya. Iya, Kuku pokok gitu, tapi pokok tangannya gede. tangan doang kayak Dia dicabut. nangisnya jerit-jerit gitu guys, kayak gitu, kayak jerit-jerit gitu, karena dia mungkin kaget kali ya, kakinya itu sebelah kayak dipegang gitu, kayak mau ditarik ya Wid. Yes, pokoknya udah di situ rame di ada Kayak gitu guru-guru jendelanya kita, terbang-terbangan gitu lagi. pokoknya ada guru-guru kita juga, dan salah satu teman kita juga kena. Dia Pokoknya hampir kesurupan massal gitu ya yes, kejadiannya. 2 orang ya, si Amel sama si Elsa. Ya benar. Benar gak sih? Iya. Pokoknya 2 orang kena. Dan di situ gue cuma setengah sadar doang. Di Tapi situ tau nggak, kan namanya sekolah kita nggak pernah aku sama anak-anak HP gitu. Seketika di situ langsung aku semua guys, Iya. langsung kayak cerita, langsung kayak rapet gitu, kayak seneng banget, kayak bercerita lagi. Pas besok paginya baru kita akur semua. Tadinya mah boro-boro kita dan sama salah satu satunya di situ yang cari kesempatan dalam ember. kesempitan. Nggak mungkin anjir, sama Oh my god, sepik-sepik takut kayaknya dia. Iya, ya kan? emberan. Lu tau kan yang gue maksud? Iya. Ya bener. Ini ceritanya mau horor tapi Iya. Gak jelas jadi horor ya guys ya. nggak, tapi beneran di situ ada yang cari kesempatan dalam kesempitan. Pokoknya nggak boleh disebut namanya. Kalau penasaran nonton aja. Iya, pokoknya. Udah pokoknya Jadi segitu dulu cerita kita malam ini. Dan Yes. thank you banget buat kalian yang udah saksikan video ini. Jangan lupa buat di like comment and subscribe. Jangan lupa di share juga ya guys. Oke.
Thank you. Next time to video. Bye. Bye bye.